Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya SD Mobil TV. Kali ini saya mau jawab pertanyaan dan saya ada di dalam mobil masih. Dan sambil jawab pertanyaan kemarin yang saya ajukan untuk video Q&A. Jadi Anda bertanya, saya menjawab lah gitu. Intinya seperti itu video yang kali ini saya akan menjawab dari komen-komen yang masuk. Komennya itu masuk 168 komen per hari ini hari Ahad, hari Minggu ya. Jadi terima kasih semuanya teman-teman yang sudah subscribe, kemudian like, kemudian komen, dan sudah memberikan pertanyaan ke saya. Dan yang perlu saya ingin sampaikan di sini adalah saya itu di sini menjawab semampu saya. Dan yang perlu diingat, saya juga manusia biasa, mungkin ada salah, ada lupa, dan juga saya nggak semua itu bisa menjawab. Dan saya itu tidak semua serba bisa, karena ada keterbatasan, saya juga manusia biasa. Itu ya. Jadi jawaban saya mudah-mudahan bisa membantu. Kalaupun tidak, mungkin bisa cari referensi yang lain. Nah, sekarang saya mau jawab pertanyaan yang pertama dulu, atau yang paling pertama-tama awal-awal dia jenengan itu komen di komunitas di YouTube ya. Jadi jangan lupa juga untuk follow IG saya di st_mobi83. Dan sekarang saya akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa jawab, dan mungkin nggak akan saya jawab semua di video kali ini. Mungkin ada part 1, part 2, dan part 3, karena terlalu banyak sekali. Dan nggak mungkin satu video itu saya menjawab 50 pertanyaan, karena waktunya akan sangat-sangat panjang. Dan saya akan batasin mungkin maksimal 20 menit saya menjawab. Itu aja. Sekarang kita mulai biar nggak banyak waktu yang terbuang ya. Jangan lupa di like videonya biar saya bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, Mas Jo Look Hard Run, jenenge angel temen. Dengan budget 60 jatian, bagusan mana? Escudo atau Taruna? Jawabannya adalah Escudo, bukan Taruna. Escudo. Kenapa Escudo? Tompakannya lebih enak, suspensinya beda. Jadi suspensinya double wishbone, depannya tentunya lebih enak. Kemudian dia pakai dia pakai sasis, jadi lebih kuat, lebih rigid. Kemudian mesinnya kalau dia putus timing belt dia aman kalau Suzuki. Kalau Taruna putus timing belt wassalam, karena biasanya klepnya akan pada putus. Kecuali Taruna yang oksi. Taruna oksi itu kalau putus timing belt langsung ganti timing beltnya, jalan lagi masih bisa, karena pistonnya sudah dimodifikasi, ada tempat untuk emergency ketika timing belt putus. Itu aja, nanti biar nggak terlalu panjang ya Mas Jo. Kemudian pilihnya Escudo untuk perawatan dan kenyamanan. Berikutnya Mas Agus Nugroho Official. Semoga segera punya tim berburu, tim bengkel, tim ceker, tim jual beli atau showroom sampai keluar kota. Amin. Terima kasih Mas Agus Nugroho Official sudah mendoakan. Terus kemudian Mas Dede Agus Sardian. Itu tutorial bleeding rem ABS misalnya Avanza. Untuk tutorial bleeding ABS saya pertama itu harus nunggu unit yang masuk, karena kalau nggak ada unit yang masuk saya nggak bisa. Terus kemudian biasanya kalau saya bleeding yang ABS ya aman-aman aja. Biasanya itu bleedingnya memang agak lama dan agak khusus. Biasanya harus sabar menanti untuk bisa mendapatkan tekanan yang bagus. Kalau nggak bisa, kita bisa pakai bantuan scanner, karena kita bisa pakai scan juga, kita bisa untuk yang ABS ya. Scannya harus yang bagus, tapi kalau nggak bagus ya nggak bisa juga. Kalau cuma bisa baca, bisa menghapus, biasanya scannya nggak support untuk bleeding ABS. Jadi bisa pakai scan yang bisa untuk bleeding ABS ya. Itu Mas Gede Agus Sardian ya. Kemudian Agus Nugroho Official lagi. Mas, sampean sudah bagus, saya suka untuk lebih berkembang, saya suka untuk lebih berkembang, bisa belajar sama YouTuber Mas Wahid dan Yuda Gani Mobil biar tambah jos, karena kontennya sama dan mereka sudah sukses. Oh ya, saya untuk YouTuber Mas Wahid saya sering lihat, tapi untuk Mas Yuda Gani saya belum banyak nonton, karena mungkin tiap masing-masing channel itu punya ciri khas masing-masing. Kalau saya itu kan bengkel plus berbulu mobil idaman, jadi kalau mereka mungkin yang lain lagi. Tapi nanti terima kasih sarannya, saya nanti bisa berkunjung ke sana. Tapi kalau untuk Mas Wahid saya biasanya selalu ikutin ya. Itu Mas Agus. Kemudian Sabrik Perdana, bikin video tentang oli mesin Mas, dan tipsnya biar oli nggak berkerak di mesin, plus oli rekomendasi untuk Xenia Avanza.
Rekomendasi Xenia Avanza itu Avanza tergantung tahunnya. Tahun yang lama bisa pakai 15W 40, kemudian naik lagi ke tahun-tahun berikutnya sekitar tahun 2010, 2012 itu bisa pakai yang 10W 40, atau yang terbaru bisa pakai 5W 30. Itu informasinya, dan tipsnya adalah jangan beli oli bekas. Kok bekas ya? Jangan beli oli palsu. Jangan beli pakai oli bekas juga. Jadi jangan beli oli palsu. Harus beli yang ori biar nggak berkerak. Karena kerak yang di dalam mesin itu biasanya karena olinya palsu. Dia banyak aditifnya, akhirnya dia akan berkerak dan membuat sirkulasi olinya macet, bermasalah, akhirnya semua komponen mesin terkena. Itu ya Mas Sabrik, ini kemudian Mbak Kakak Al-Ghafari, untuk jasa pengecekan mobil plus akomodasi luar kota berapa Mas, minta tolong panjenengan. Kalau untuk luar kota biasanya saya itu tergantung keluar kotanya itu kemana, biasanya antara 1,3 juta sampai hampir 2 juta. Jadi tergantung kotanya, luar kotanya mana ya. Dan seperti itu biasanya itu harga segitu untuk satu hari kita bisa cek sampai 4 unit atau 5 unit, sama maksimalnya bisa 5 unit ya. Itu sampai dapat lah intinya 1 hari itu. Terus kemudian Hasnan Mukti Aji, sekali-kali bahas mobil pick up Mas T120 SS Futura L300, cek kondisi sama cek mobil capek. Nunggu unit masuk ya, pertanyaannya seperti itu, nunggu unit masuk ada T120 SS ataupun Futura ataupun L300. Tapi kalau untuk membeli mobil pick up second itu saran saya belilah mobil yang bisa long life, terus nggak banyak masalah. Contohnya antara 3 unit itu, karena ini yang satu level itu kan T120 SS, kemudian Futura dan Grand Max. Ini Grand Max nggak disebutkan. 3 itu saya lebih prepare ke Grand Max, berikutnya ke Futura, dan terakhir pilihan adalah T120 SS. Kenapa? Karena kita lebih, perawatannya lebih mudah Grand Max, kemudian jarang masalah, tompaannya enak, kaki-kakinya kuat. Kalau Futura itu mesinnya lumayan bagus, tapi kaki-kakinya saya pikir kurang apa ya, kuat, karena biasanya agak bermasalah. Terus kalau T120 SS, kalau sudah lama-lama dipakai, itu permasalahannya adalah RPM-nya yang ngaco-ngaco, error RPM-nya. Itu ya. Kalau ada salah mohon maaf. Terus berikutnya Mas Kesarate, Mas Sungging, bahas kaki-kaki dong Mas, khusus mobil Korea juga boleh. Nah, untuk mobil Korea itu kan sama aja sebenarnya, antara kaki-kaki mobil Korea sama mobil Jepang itu sama, cuma yang beda itu spare partnya dan kualitasnya aja. Tapi nanti kalau ada unit masuk saya videokan. Terus Mas Ahmad Fanani, bagus Mas ST, ada Q&A nya, terima kasih Mas. Kemudian Mas Lili Haryanto, pas lewat bengkel Bang ST yang antri banyak banget, kalau check up bisa nunggu nggak Bang? Kalau pengen ditunggu bisa, tapi kita harus booking service dulu. Kalau datang ya ngantri gitu ya. Itu informasinya. Terus berikutnya Mas Danang Wuri, Mas bikin tutorial bersihkan throttle body mobil yang gasnya pakai sensor atau nggak pakai tali seperti Calya Sigra. Soalnya takut indikator speedonya lah. Ini tutorialnya saya juga harus nunggu unit masuk. Terus berikutnya mungkin bisa, nggak boleh ya disemprot-semprot pakai carburetor cleaner untuk cairan yang lain, kecuali cairan khusus untuk membersihkan throttle body. Karena untuk yang tanpa seling gas itu otomatis dia pakai motor penggerak. Jadi takutnya kalau macem-macem atau kita pakai cairan pembersih terlalu keras, dia akan masuk ke motornya dan akan membuat motornya macet atau rusak. Itu bahayanya. Dan biasanya ketika kita bersihkan throttle body yang terlalu kotor, itu nanti akan berpengaruh ke langsamnya atau idle-nya jadi tinggi. Caranya untuk memperbaiki itu biasanya harus di idle learning. Bisa pakai scanner, itu bisa pakai manual kalau beberapa unit mobil yang bisa manual. Tapi ada beberapa unit mobil yang nggak bisa manual seperti Honda, Mobilio dan sebagainya, itu nggak bisa manual, harus pakai scanner. Nah itu informasinya, hati-hati ya. Terus Muhammad Imam, kisi-kisi memilih Corolla Altis 2009-2012 yang well maintenance mesinnya Mas.
Sama mas, pemeriksaannya itu harus pakai scanner, kemudian harus cek kebocoran, cek suara mesinnya, terus tes jalan, itu semua harus dilalui. Kisi-kisinya seperti itu mas, harus pakai scanner ya intinya, karena modelnya sudah elektrikal semua, kita nggak mau kecolongan masalah elektrikal. Terus terima kasih Muhammad Imam. Kemudian Lukianto, boleh dong share tip merawat mobil biar awet mas Sun. Share mobil apa tipsnya? Itu pertama, oli harus rutin dan tidak boleh palsu. Kemudian air radiator harus pakai coolant dan tidak boleh telat airnya. Kemudian sistem pendinginannya mulai dari kipas dan sebagainya itu aman. Insya Allah mobilnya aman. Kemudian cek rem selalu di kilometer setiap 10.000 kilo harus cek itu semua. Kalau untuk oli dan radiator, kalau bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali, atau pas mau dipakai jalan jauh. Itu informasinya mas. Terus kemudian Mas Ismanto sama Ismanto, bahas Kijang Innova bensin lama bang, rencana mau beli. Kijang lama nunggu ada unit yang masuk, nanti saya akan review karena itu banyak pesanan juga. Terima kasih Mas Ismanto. Mas Joko Yohanes, tutorial cara main kopling yang baik dan benar mas, supaya kopling tidak cepat. Mainin kopling itu sebenarnya cara mengemudi ya. Jadi cara mengemudi nanti mungkin akan saya buatkan tutorial yang satu video. Terus berikutnya Sasan Setiawan, review mobil niaga minibus atau pickup dong bang. Nunggu unit yang masuk akan saya buat reviewnya ya mas ya. Terima kasih Mas Sasan Setiawan. Kemudian Mas Ridwan Arifin, info Motoba yang paling banyak dan mudah dan murah spare partnya. Motoba itu paling mudah dan murah spare partnya ada di Toyota. Silahkan pilih dari Toyota. Kemudian ada dari Suzuki, silahkan pilih dari Suzuki. Kalau untuk Honda dan Daihatsu, itu teman-teman semua harus perhatikan bahwasanya 2 unit mobil itu biasanya blok mesinnya bukan dari besi tapi dari aluminium yang usianya kalau sudah usur, maka itu memerlukan biaya yang besar untuk perbaikan. Apalagi Honda spare partnya lumayan mahal, maupun yang mobil tua maupun mobil yang baru, Honda itu spare partnya lumayan mahal. Tapi biasanya Motobanya Honda itu ada harganya mahal. Itu mas infonya Mas Ridwan. Jadi pilih dari Toyota sama Suzuki. Ada Starlet dan juga ada Amaniti ataupun Forza yang harganya 15 jutaan. Oke. Terima kasih Mas Ridwan. Kemudian Mas Ahmad Fuad, review turbo diesel Kang Trenggono kalau ada waktu. Perawatan juga kondisi turbonya jika masih bagus. Pengen beli Innova diesel tapi kurang paham tentang turbonya. Kalau turbo nanti kita bahas di video terkhusus ya, karena harus ada unitnya saya jelaskan masalah turbo. Jadi nunggu unit masuk Innovanya kita belajar tentang turbo. Itu Mas Ahmad Fuad. Kemudian Mas Agus Nugroho official lagi, Mas Wahid punya BMI berburu mobil impian, sampean punya BIMD berburu mobil idaman. Semoga channelnya semakin sukses dan sukses kayak Mas Wahid. Terima kasih Mas Agus Nugroho. Terus kemudian Ferin Ahmad Bayu. Nah ini Mas Ferin Ahmad Bayu itu, bang kira-kira Datsun Go Plus itu worth it enggak buat tahun 2021? Soalnya Datsun kan sudah keluar dari Indonesia. Terus ada rekomendasi mobil terbaik antara harga 50 sampai 80 juta. Masih worth it sebenarnya, tapi yang perlu diingat Datsun Go itu nanti penjual kalau pengen ganti dijual lagi itu hancurnya mungkin ya lumayan banyak karena sudah nggak dijual lagi. Kalau masalah ketahanan mesin kemudian kaki-kaki itu sama seperti Nissan Mark, jadi spare partnya sama, cuman itu 3 silinder. Jadi yang perlu diketahui 3 silinder itu getarannya. Kalau rekomendasi mobil terbaik 50 sampai 80 juta itu kalau saya pribadi ada Innova lama, mungkin banyak PR-nya kalau 80 juta. Kalau pengen nggak banyak PR-nya, malah menurut saya ini 80 juta daripada Datsun Go, saya mending ambil Grand Livina. Nah itu dapat 2010, 2011, mungkin 2012 juga, tergantung kondisinya gitu ya. Nah itu recommended-nya. Kalau pengen yang maintenance-nya murah bisa pakai LGX tapi bensinnya boros tuh. Jadi ada plus dan minusnya di situ ya. Terus Mas Ongis Nade, Mas budget 80 juta, saya minta sarannya Innova bensin tua atau Xenia 1000 cc 2012, Avanza 2011 APV ke bawah.
Pilihannya itu kalau pilihannya itu saya mendingan Innova, ya Innova. Saya mending worth it pakai Innova tua, tapi tompaannya masih seperti Innova 2012 karena sama untuk suspensinya, cuman mesinnya ya ragat gitu ya. Oke Mas, gitu kalau saya Innova pakai. Terus kemudian Sutomo Mandala Putra, Mas Sunggi ngapunten nyuwun pencerahan, APV Arena Kalisania LI perawatan bandel mana? Saya pundi ngapunten pemula, insya Allah numbas mobil tahun 2009an Mas. Kalau perbandingannya cuman APV Arena sama Xenia LI, otomatis pilih APV Arena. Mulai dari segi mesinnya, kemudian tenaganya, kemudian keluasan bodinya, itu kalau pilihannya dua itu. Tapi Arena itu bodinya boxy. Kemudian kalau belok-belok ya harus lebih hati-hati. Tapi overall semuanya saya pilih Arena dibandingkan Xenia LI. Itu informasinya Mas ya. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Udah 15 menit. Saya ngebut aja. Kemudian Mas Kode, Mas Kode, apa sajakah langkah atau penggantian penambahan sederhana low budget yang bisa dilakukan untuk menambah performa mesin mobil? Ini langkah penggantian penambahan sederhana low budget itu bisa remap ECU. Kalau mobilnya sudah injeksi ya, kita remap ECU. Itu low budget mungkin 2 juta 3 juta itu wis pol itu. Cuma resikonya ECU-nya rusak gitu ya, karena sudah nggak standar lagi. Kemudian mungkin setahun 2 tahun mesinnya akan bermasalah karena mesinnya dipaksa bekerja di luar batas kemampuan dari bahan mesinnya. Nah itu biasanya kita bahas di lain waktu kalau masalah remap ECU. Nah itu Mas. Terus kemudian dulu awalnya langsung buka bengkel sendiri atau ini Mas Indra Gunawan, dulu awalnya buka langsung bengkel sendiri atau kerja bengkel dulu? Kalau iya di mana Om? Sama umurnya berapa? Ini saya jawab pertama dulu. Dulu saya 2004 itu ngajar di STM, kemudian karena berprestasi waktu pas lomba-lomba, waktu pas sekolahnya di STM, Sulu sempat lomba di Jawa Tengah 2004 itu lomba LKS, lomba keterampilan siswa di Semarang. Itu dari seluruh Indonesia saya dapat harapan 2 atau juara kelima. Kemudian saya itu tes masuk Astra itu gratis tanpa biaya apapun, keluar dari rumah sampai ke Jakarta itu biayanya ditanggung sama Astra. Kemudian tinggal di asrama di Jakarta, pendidikan di Astra, sampai penempatan di Astra BSD. Dulu namanya Car and Care, menerima semua unit yang dijual sama Astra, mulai BMW, Isuzu, Peugeot, kemudian Daihatsu, kemudian Toyota, dan merek-merek yang lain, Mitsubishi, jadi all brand, tapi miliknya Astra. Kemudian karena dapat komplain dari Jepang, akhirnya itu diambil alih sama Daihatsu. Saya pindah ke Daihatsu di BSD. Jadi yang tadinya Car and Care-nya Astra, karena pemilik sahamnya itu Astra, kemudian balik ke Daihatsu karena pemilik sahamnya diminta sama Daihatsu. Itu kasusnya dulu 2005 kalau nggak salah itu. Jadi pindah name tag-nya dari Astra Internasional ke Astra Daihatsu Motor. Sampai 2009 saya di Astra Daihatsu. Kemudian saya resign, kemudian ngajar lagi, kemudian saya buka bengkel, dan saya mulai di Solo itu saya buka di Karanganyar ya, saya buka 2017 apa 16 gitu, saya lupa. Itu buka bengkel sendiri di situ, dan umur masih 25 tahun 25 tahun, tambahnya banyak. Berarti sekarang umur saya 38 tahun. Ya itu 38 tahun. Gitu informasinya Mas. Kalau masalah umur masih muda. Waduh, anak 2, istri baru 1, jangan nambah. Terus berikutnya Mas Adi Nugroho, bagaimana mobil LCGC bekas bank, worth it enggak kah? LCGC ya masih worth it, kecuali barangnya bekas taksi. Maksudnya buat online gitu, capek tiap hari 24 jam ganti orang, mobilnya jalan terus. Kalau bisa cari LCGC yang pribadian itu masih oke lah, masih. Tergantung LCGC-nya. Kalau saya mending Brio, walaupun spare partnya mahal. Oke, sekarang kita satu lagi ya. Ika Yulianti, siang Mas Sungging, mobil saya ketika nyala AC pas RPM rendah, akselerasi persneling 1 sering nyendat, tapi kalau AC mati tidak nyendat alias semut. Kenapa ya? Tapi kadang ketika AC hidup pas jalan 60 km per jam atau lebih juga nyendat, tapi satu kali nyendat. Kenapa ya? Ini nggak disebutkan mobilnya apa, pertanyaannya lumayan banyak, tapi intinya kalau nyendat seperti itu akselerasi ya. Itu biasanya kebocoran sistem pengapian, bisa dari busi, kabel busi, koil, karena ini nggak disebutkan mobilnya apa. Saya sebutkan semua komponennya aja. Busi, kabel busi, koil.
Terus berikutnya kalau diperiksa itu normal semua, pemeriksaannya harus benar. Berikutnya kalau sudah diperiksa dengan benar masih nyendat juga, bisa dari sistem bahan bakar, tapi itu opsional terakhir. Nah, seperti itu informasinya Mbak Ika. Terima kasih yang sudah nonton. Berikutnya akan saya jawab di video berikutnya karena ini sudah terlalu panjang. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan mohon maaf kalau ada salah, ada lupa karena saya juga manusia biasa. Wis, gitu aja. Terima kasih. Ada yang tanya bengkel saya di mana? Di Bejen Karanganyar, Jawa Tengah, atau hubungi saya di 0812 2508 4-nya 4 kali. Dadah. Jangan lupa follow IG saya st_mobil83. Oke.